yang asalnya itu program jihad waktu itu kemudian diubah menjadi GBRJ, lebih pada memahami, mengamalkan dan mendakwahkan akidah syariah dan akhlak Islam. Itu yang mungkin menjadi kunci dari kinerja BP. Ya, ketua umum baru yang terpilih itu tidak lepas dari apa yang sudah hari ini dikerjakan. Saya tidak menuntut bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan wilayah lain itu bisa sebagaimana yang dilakukan oleh kita di Jawa. Ketika ada Perdi, saya punya keyakinan bahwa pasti ada potensi pemuda. Pasti ada potensi pemuda. Oke. Setiap muktamar itu selalu melahirkan banyak hal, mulai dari dokumen, kebijakan, kemudian pasal-pasal baru, kebijakan-kebijakan baru. Nah, ini semua nanti akan bermuara kepada realisasi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan pasca muktamar terjadi? Nah, bersama saya sekarang, teman-teman, ada Kang Ahmad Taufik, ini Ketua Badan Perumus ya, Perumus Muktamar, BP Muktamar. Selamat datang Kang Opik ya. Ini kalau kami bilang Kang Opik Ya. atau Ustadz Opik. Kang Opik aja. Kang Opik, terima kasih telah hadir di podcast Teman Ngopi. Ini keberapa kalinya ya? Sebelumnya juga pernah hadir. Dan hari ini khusus kita berbicara tentang muktamar dalam kapasitas beliau sebagai Badan Perumus Muktamar. Kang Opik nih, di setiap muktamar kan kita biasanya penuh dengan energi besar. Orang-orang itu eksplosif lah, sangat semangat untuk membahas tentang perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi berdasarkan hal-hal yang sudah dialami sebelumnya, begitu ya Kang Opik. Namun seringkali setelah forum selesai, ini kita nggak kelihatan nih efek muktamar itu apa gitu. Menurut Kang Opik ini, apa yang sebenarnya paling penting untuk dilakukan organisasi setelah muktamar berakhir, Kang? Betul. Jadi seperti ini ya, kalau saya sebutkan bahwa sebenarnya muktamar itu adalah hal yang sifatnya terus-menerus atau sifatnya ini adalah sebuah siklus yang biasa terjadi. Makanya ketika muktamar itu sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang sifatnya kebaruannya itu yang lebih gitu. Kita lebih pada melanjutkan dari muktamar sebelumnya. Nah, ini dia yang menjadikan bahwa muktamar ini sebenarnya gagasannya itu bukan gagasan kita membuat gagasan besar di awal, tidak. Tapi lebih pada kita melanjutkan gagasan-gagasan yang sudah dibangun oleh founding father kita gitu. Oke, jadi tidak ada yang baru sebenarnya. Tidak ada yang baru, hanya mungkin ada beberapa hal yang sifatnya disesuaikan. Misalkan apa? Misalkan aktivitas politik dan peraturan pimpinan pusat, peraturan pimpinan wilayah ya. Itu kan produk Muktamar 2021 ya. Yang kita tahu bahwa dulu itu pemuda berpolitik itu adalah sesuatu hal yang yang dikatakanlah agak jauh gitu kan. Tapi muktamar nggak disebut tabu juga ya? Iya, itu agak jauh lah, saya sebutkan agak jauh. Kemudian dibuka pintunya tuh. Makanya kita ketika dibuka pintunya, kita pun memfasilitasi dengan aktivitas peraturan pimpinan pusat tentang aktivitas politik. Ini membuktikan bahwa sebenarnya gagasan lama itu betul-betul dibawa oleh founding father kita dan itu tetap dipertahankan. Kemudian hari ini itu hanya kita berbeda di dalam aspek-aspek tertentu yang sifatnya kebaruan, itu saja, termasuk yang tadi saya sebutkan. Karena ide utamanya sebenarnya di founding father ya? Itu betul, ide utamanya itu dari founding father gitu. Nah, dalam pengalaman Kang Opik nih, sebenarnya ada nggak misalnya kebijakan atau kecenderungan bahwa keputusan muktamar itu hanya berhenti di level konsep saja, kan? Iya, betul. Itu adalah ada ketika kita berbicara mengenai GBRJ yang kemarin ya. GBRJ itu garis besar rencana jihad jamiah, ya itu. Itu kan sebenarnya itu adalah gagasan besar untuk merubah yang asalnya itu program jihad waktu itu kemudian diubah menjadi GBRJ. Dan itu adalah satu yang saya pikir itu gagasan yang luar biasa dari pendahulu kita dulu gitu. Hanya ternyata setelah diterapkan hari ini dalam masa transisi, saya sebutkan ini masa transisi karena GBRJ itu betul-betul baru diterapkan periode ini gitu. Ternyata tidak sedikit yang tidak memahami dan GBRJ itu tidak dijadikan sebagai satu rujukan
ketika membuat program jihad. Ini maksudnya untuk semua level kan? Untuk semua level. Untuk semua level. Makanya hari ini pun di BP itu kita untuk mencoba untuk memformulasikan kembali hal-hal yang kiranya penting untuk kita bawa ketika muktamar. Nah, dalam kapasitas Akang sebagai ketua BP nih, Ya. Sebenarnya peran BP dalam memastikan arah yang dihasilkan dari muktamar ini bisa benar-benar dijalankan itu seperti apa, Kang? Nah, ini dia yang perlu saya jelaskan bahwa BP hari ini berbeda. Yang pertama, apa bedanya nih? apa bedanya? Yang pertama gini, dulu itu kan seluruh Qiaidah itu dibuat oleh BP, kemudian disosialisasikan dan diketuk palu ketika muktamar, gitu kan? Betul. Walaupun nanti ketika muktamar itu dinamikanya itu tidak semulus apa yang disosialisasikan, gitu kan? Karena dinamika muktamar itu berjalan. Ada resistensi. Iya, gitu. Kalau misalkan hari ini sebenarnya BP itu hari ini tidak membuat tidak membuat pikiran-pikiran baru untuk dicantumkan ketika muktamar, tidak. Tapi kita betul-betul melihat dari bawah apa kebutuhan dari bawah, apa tantangan dari bawah, apa masalah dari bawah. Maka dari itu ketika kita menanyakan masalah ada dua indikator, ada kerugian faktual dan kerugian potensial tidak, gitu. Ketika misalkan ini dinyatakan ada kerugian faktual atau kerugian potensial, maka ini masuk ke BP, kemudian kita olah. BP itu hanya mengolah saja dan merekomendasikan. Dan merekomendasikan nanti ketika muktamar itu apa yang dibahas atau perubahan-perubahan yang akan dilakukan ketika muktamar itu sebenarnya sudah mengetahui. Saya contohkan gini, yang pertama yaitu kita sudah mengambil masalah dari bawah yang disebut dengan belanja masalah, masa belanja masalah. Masa belanja masalah itu dipublikasikan. Kemudian kita mitigasi. Ketika sudah mitigasi kita publikasikan kembali. Nanti ketika muktamar bahan yang akan dirubah itu adalah sesuatu yang sudah dipublikasikan sebenarnya, gitu. Oke, jadi ini bisa mengefektifkan isu ya. Nah itu. Nah, ini Kang, hari ini kan tema kita itu adalah dari identitas menuju gerakan nyata nih. Banyak organisasi yang memiliki identitas yang kuat secara ideologis, namun tidak semua berhasil menerjemahkan ide-ide itu menjadi gerakan yang konkret, kan. Nah, menurut Kang Upik ini bagaimana proses menerjemahkan identitas organisasi menjadi kerja nyata itu, kan? Jadi seperti ini ya. Kalau kita berbicara mengenai identitas, yang pertama perlu saya tegaskan bahwa identitas pemuda Persis hari ini itu adalah identitas yang sudah dibangun. Itu yang pertama. Kemudian, ketika kita melihat dari bawah, apa yang sudah dilakukan dari pimpinan cabang, pimpinan daerah, adalah rekonstruksi yang sudah dibangun sebelumnya. Makanya, ketika rekonstruksi ini sudah dibangun, sebenarnya hari ini itu saya katakan bahwa kinerja hari ini itu terutama di pimpinan pusat itu tidak begitu sulit. Karena apa? Karena alurnya, kerangkanya itu sudah dibangun sudah dibangun dari awal. Saya contohkan misalkan ketika kita di dalam tujuan pemuda Persis itu lebih pada memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan akidah syariah dan akhlak Islam. Itu menunjukkan ketika di bawah itu, hal-hal yang seperti ini sudah menjadi sesuatu yang sifatnya kultural dan mengikat. Makanya pemuda Persis ini gini, pemuda Persis ini bukan hanya sekedar nama, tapi pemuda Persis ini adalah sebuah kebiasaan yang benar-benar sudah mengikat, baik sampai tingkat pimpinan jamaah. Hal-hal yang seperti ini tuh sudah biasa dilakukan oleh pemuda Persis. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya, berarti kita bisa membedakan antara ide atau gagasan atau identitas lah organisasi dengan gerakan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dilihat nih orang-orang yang sekarang ini tertarik ke pemuda Persis, ya pemuda-pemuda itu yang tertarik ke pemuda Persis itu lebih tertarik ke identitasnya atau lebih ke kerja nyatanya, kan? Nah, ini dia ketika disebutkan pemuda Persis ada satu hal yang berbeda gitu kan. Ketika pemuda Persis ini adalah satu gerakan yang tidak bisa
dipisahkan diikuti oleh gerakan-gerakan yang lain. Dan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, gerakan pemuda Persis itu adalah gerakan yang mengakar ke bawah, ya, gerakan yang mengakar ke bawah, dan kita bisa menjamin di mana tempatnya di situ ada pemuda Persis itu gerakan-gerakannya sangat-sangat mengakar. Jadi kita bukan hanya sebagai ormas yang memiliki nama saja, tapi juga gerakan-gerakannya gerakan-gerakannya sudah jelas. Nah, kan yang paling sulit itu seringkali sebenarnya menerjemahkan ide pada gerakan itu ya, Kang ya. Nah, menurut Akang, apa tantangan terbesar dalam memastikan keputusan muktamar ini benar-benar direalisasikan atau diterjemahkan menjadi aksi, Kang? Ya, betul. Jadi gini, ketika muktamar ini adalah sebuah hal yang sifatnya pembaharuan dari sebuah aturan yang sudah ditetapkan, atau pembaharuan dari aturan utama kita, yaitu KIAKID. Kemudian nanti akan ada beberapa hal yang sekiranya ini ada perubahan gitu kan, perubahan. Dan saya pikir gini, untuk perubahan muktamar hari ini itu tidak banyak di dalam kaidah asasi. Oh ya? Ya. Tapi justru 90% itu malah di kaidah dahili. Berarti di cabang ya? Iya. Maksudnya di cabang dari pasal ya? Iya. Makanya ketika kaidah dahili itu banyak yang perubahan yang diharapkan oleh pimpinan yang di bawah tadi hasil belanja masalah ada kaidah dahili, saya bisa meyakini bahwa gerakan pemuda Persis ini gerakan yang sudah sama dengan apa yang ada di dalam aturan. Maksudnya gini, muktamarnya seperti ini, muktamarnya terus, tapi gerakannya tetap sama. Gitu. Hanya yang sifatnya administratif, yang sifatnya kecil itu mungkin yang banyak perubahan-perubahannya, tapi secara dasar itu hampir sama. Apa yang dilakukan oleh perubahan-perubahan aturan setiap muktamar dengan gerakan dari pemuda Persis sebelumnya sampai hari ini. Artinya sebenarnya secara gerakan konsisten ya? Konsisten. Oke. Ini kalau kita bicara tentang tim BP kan, saya ngobrol sama Kang Jam-Jam tuh, bahwa ternyata partisipasi belanja masalah itu sangat luar biasa ya. Boleh diceritakan sedikit saja Kang tentang kesan belanja masalah nih, karena memang itu yang mungkin menjadi kunci dari kinerja BP. Iya. Ini adalah salah satu hal yang pertama dilakukan. Yang pertama dilakukan oleh BP adalah belanja masalah dengan kita betul-betul turun ke bawah untuk mencari masalah-masalah yang ada di dalam di akar rumput. Ketika kita belanja masalah, justru kita lebih tahu, lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh setiap pimpinan cabang. Dan satu hal yang paling mungkin berkesan bagi saya bahwa ketika kita betul-betul turun ke bawah, ada perbedaan antara pimpinan yang dimana perbedaan tersebut kemudian masalahnya berbeda, kemudian kita harus menyamakan persepsi. Dan inilah yang kami lakukan ketika Muspimnas. Contoh misalkan ada yang mengusulkan untuk periode pimpinan cabang itu 2 periode. Yeah. Tapi ada juga yang saya tidak masalah untuk 1 periode. Ya tidak masalah bagi yang gemuk gitu kan, bagi yang kadernya banyak. Tapi yang kadernya sedikit, ini tentu cukup bermasalah. Lah. Dan bagaimana cara yang kadernya banyak itu menerima masalah yang sama yang dirasakan oleh kader-kadernya sedikit. Dan itulah yang kami lakukan ketika Muspimnas. Betul. Jadi menyamakan persepsi biar nanti ketika muktamar itu walaupun ini adalah masalah dari 1 cabang, tapi ini merupakan masalah bersama. Karena menyangkut keberlangsungan Jamiah Pemuda Persis. Nah, apakah Kang ada mekanisme khusus yang disiapkan oleh tim BP untuk mengawal nih bahwa ide-ide yang ada di muktamar nanti itu bisa direalisasikan, atau tim BP itu cuma sampai muktamar aja gitu? Ya, sebenarnya gini, yang pertama, hari ini itu adalah upaya kami untuk betul-betul apa yang kami lakukan itu dipakailah ketika muktamar. Yang pertama yaitu kita mencoba untuk keterbukaan. Makanya setiap apa yang dilakukan oleh BP itu dilaporkan kepada anggota. Ya.
Jadi bukan hanya dilaporkan kepada pimpinan, tapi dilaporkan kepada anggota. Maksudnya semua anggota atau anggota BP? Semua anggota Pemuda Persis gitu. Berbentuk publikasi. Yang jadi, kemarin ada statistik dan sebagainya. Betul, belanja masalah, hasilnya kita publikasikan, hasil dari screening belanja masalah, kemudian hari ini kita mitigasi pun akan dipublikasikan. Itu bentuk apa? Bentuk bahwa apa yang dilakukan BP ini bukan serta-merta pikiran BP, tapi betul-betul BP itu ingin mengakomodir seluruh persoalan-persoalan yang ada di bawah, kemudian dibawa ke Muspimnas, disamakan persepsinya melalui forum Muspimnas. Ketika disamakan persepsinya, saya berharap ketika muktamar itu kita tidak banyak berdinamika yang sifatnya retoris. Jadi nggak ngomongin tentang ini komanya harus gitu kan, itu sifatnya retoris ya. Jadi betul-betul ketika muktamar itu kita berbicara hal-hal yang sifatnya substansial. Makanya ketika muktamar itu diusahakan secara efektif, jadi kita tidak banyak menghabiskan waktu, tidak banyak menghabiskan pikiran di sini. Justru pikiran itu harus dihabiskan ketika kita menyelenggarakan sebuah program. Oke, nah kita kan ini sangat kuat sekali Kang, bahwa bukan hanya keputusan tapi aksi berkelanjutan. Betul. Kan? Menurut Akang nih seperti apa aksi berkelanjutan yang ideal bagi organisasi kita Pemuda Persis setelah muktamar, Kang? Ya, ini dia yang sering saya kritisi karena gini, tidak sedikit berganti kepemimpinan itu mengganti total seluruh kebijakan. Itu tidak sedikit. Bukan hanya di kita maksudnya? Iya, bukan hanya di kita. Jadi ganti kepemimpinan, berganti kebijakan. Berganti kepemimpinan, berganti kebijakan. Inilah kenapa ada GBRJ waktu itu. Semangatnya itu adalah itu, agar tetap berkelanjutan. Dan saya pun menginginkan bahwa setelah muktamar ini kita ada terus berkesinambungan. Jadi ketika ada ketua baru pun yang nanti terpilih, ketua umum baru yang terpilih, itu tidak lepas dari apa yang sudah hari ini dikerjakan. Sudah di langkah mana nih? Lanjutin. Oke, yaitu yang pertama kita di dalam aspek aturan. Sebenarnya aturan hari ini yang sudah direkonstruksi, bukan direkonstruksi oleh PP, tapi direkonstruksi oleh muktamar. Ya, oleh muktamar kita diberikan ruang untuk membuat peraturan pimpinan pusat. Kemudian hari ini rekonstruksi. Kemudian ada beberapa nih yang ini perlu ada perlu diubah dari asalnya. Di sini perlu di sini. Contoh misalkan pedoman aktivitas yang dulu itu kan pedoman aktivitas itu dititipkan ke pimpinan pusat, kurang lebih seperti itu. Hari ini kita legalkan, mencoba untuk dibuat menjadi satu peraturan pimpinan pusat, bukan hanya produk pimpinan pusat tapi aturan yang dijalankan oleh semua level. Ya, itu. Ini dia kita hanya berubah saja. Untuk apa? Untuk menertibkan yang sifatnya aturan. Kemudian di dalam gerakan pun sama. Hari ini kita mulai membangun. Ada beberapa pimpinan wilayah yang sudah kita bangun. Mulai dari NTT, kemudian reaktivasi Jatim. Kita berusaha untuk mengembalikan Jatim itu ke Bangil, gitu kan. Kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara direaktivasi kembali. Kemudian ada wilayah baru di Sulawesi, asalnya kan di Gorontalo. Kemudian bergeser ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Ini semua perlu ada sistem yang berkelanjutan untuk menjaga pimpinan wilayah ini. Oke, nah ini kalau Kang Opik melihat ya ke masa depan misalkan begitu, prediksi. Ini sebenarnya apa yang ingin Kang lihat dari Pemuda Persis ke depan? Ya, jadi saya gini, ketika saya masuk di bidang Jamiyah, ada perasaan ini bukan organisasi nasional. Mohon maaf ya, saya merasa organisasi Jabariyah. Jadi saya melihat organisasi nasional tapi tidak berbanding lurus dengan garapan kita yang harusnya menasional gitu. Akhirnya di sanalah muncul untuk mengembangkan bibit di pimpinan wilayah yang lain. Ke depan justru ada cita-cita setiap pimpinan wilayah atau setiap provinsi yang ada di Indonesia itu terdapat Pemuda Persis. Ini yang menjadi semangat yang
kelak harus diwujudkan. Ketika ada Persis di sana ada pemuda. Ketika ada Persis di sana harus ada pemuda. Insya Allah. Jangan sampai pemuda ini pemuda ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana organisasi nasional. Karena apa? Karena kita ini bukan organisasi yang baru kemarin sore. Iya, sudah berapa? 90-an tahun ya? Hampir 100 tahun lah, gitu lah. Mau 2036 adalah 100 tahun ya. 10 tahun 91 sekarang tuh, 90 berarti sekarang. 90. Jadi kita lahir sebelum negara ini lahir. Ya kita harus bisa mencerminkan bahwa kita adalah organisasi nasional. Ketika berbicara organisasi nasional, saya tidak menuntut bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan wilayah lain itu bisa sebagaimana yang dilakukan oleh kita di Jabar. Tapi minimal apa yang pemikiran-pemikiran pemuda Persis itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Itu adalah cita-cita ke depan saya. Kalau misalkan pemuda Persis ini masih dari hanya tiga provinsi yang berjalan, Banten, DKI, Jabar gitu kan. Bagaimana dengan provinsi yang lain? Ini saya kurang takutnya kita tidak mencerminkan sebagai organisasi nasional. Baik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa efektif lagi ya, kemudian lebih menjangkau ke. Ya. Tapi insya Allah ketika saya lihat beberapa provinsi, ternyata banyak ya lulusan Bangil, kemudian lulusan dari Abu Hurairah, Sapakan, itu banyak berada di luar pulau. Dan itu betul-betul tersebar. Dan mereka itu bisa melacak bahwa di sini ada ini. Punya potensi lah. Ya, sekarang kan kita coba untuk di Kepulauan Riau mulai ada, kemudian di Maluku, bahkan Maluku sudah selesai Pramarup. Kemudian ternyata di Jawa Tengah ada, bahkan di Bali pun ada. Dan saya pikir banyak sebenarnya potensi pemuda Persis di wilayah yang lain yang hari ini kita belum ini. Mungkin belum kita temukan, kita belum bertemu ya. Iya itu. Suatu ketika saya yakin setelah kepemimpinan ini akan bermunculan dan itu bisa saya pastikan. Yang pertama yaitu indikatornya di sana Persis itu kita sudah mulai di beberapa wilayah. Ketika ada Persis, saya punya keyakinan bahwa pasti ada potensi pemuda. Pasti ada potensi pemuda. Dan kedepannya, ketika potensi pemuda ini bisa berkembang, saya sangat-sangat optimis bahwa ideologi atau bukan ideologi lah, saya katakan bahwa ajaran pemuda Persis ini harus menyebar, fikrah pemuda Persis ini harus menyebar ke seluruh kadar-kadar muda yang ada di Indonesia. Baik. Teman-teman, pada akhirnya sebuah muktamar bukan hanya tentang apa yang diputuskan, tapi tentang apa yang dikerjakan setelahnya. Keputusan bisa ditulis dalam dokumen, tetapi gerakan hanya bisa hidup jika ada orang-orang yang menjalankannya. Nah, terima kasih Kang Opik telah membersamai saya untuk di podcast Teman Ngopi ini. Semoga perbincangan ini menjadi tempat atau menjadi pengingat ya, bahwa keputusan-keputusan besar organisasi harus selalu diikuti oleh kerja nyata yang berkelanjutan, gitu kan ya. Baik. Saya Jibril Abdurrahman, pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Teman Ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.